Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan membahas mengenai soal kuisis yang kemarin sudah saya bagikan ke kalian dan juga sudah kalian kerjakan. Dan soal kuisis itu akan menjadi salah satu kisi-kisi dari soal ulangan harian teori atom dan konfigurasi elektron yang akan kita lakukan di minggu depan. Baik, kita mulai pembahasan dari nomor 1 ya. Di nomor 1, di situ disediakan lambang unsur ya. Di situ ada lambang unsur X, di mana unsur X ini mempunyai nomor massa 30 dan nomor atom 16. Jadi kalian masih ingat ya, yang di bagian atas ini kita sebut dengan nomor massa. Nomor massa ini menunjukkan jumlah proton dan neutron. Jadi ini menunjukkan proton ditambah neutron. Kemudian yang di bawah ini adalah nomor atom. Nah, nomor atom ini menunjukkan jumlah proton. Lalu, berapakah jumlah elektron? Jumlah elektron ini tidak selalu sama dengan proton ya. Jumlah elektron itu sama dengan jumlah proton dikurangi muatan. Artinya, kalau misalnya unsur tersebut, karena unsur ya berarti tidak mempunyai muatan, berarti jumlah elektron sama dengan jumlah proton. Akan tetapi nanti kalau kamu mendapatkan lambang dari ion, berarti nanti untuk jumlah elektronnya harus kamu kamu hitung dulu dari jumlah proton dikurangi muatannya berapa. Nah, dari sini kamu bisa lihat ya, nomor massa itu kita lambangkan sebagai A, nomor atom kita lambangkan sebagai Z. Jadi kita bisa hitung masing-masing. Jadi nomor atomnya sama dengan proton, berarti kita bisa simpulkan bahwa protonnya itu sama dengan 16. Kemudian karena di sini atom netral, berarti jumlah elektron sama dengan jumlah proton dikurangi muatan atau jadi tetap 16. Sedangkan jumlah neutron itu berarti kamu dapatkan dari mana? Dari A atau massa atomnya, nomor massanya dikurangi jumlah proton. Jadi kamu dapatkan 30 dikurangi 16. Sehingga jawabannya adalah 14. Oke, sehingga kamu punya jawaban yang paling benar adalah A. Kemudian untuk nomor 2, di sini kamu juga sudah melihat ya, diketahui ada unsur-unsur seperti pada gambar di samping. Jadi di sini ada unsurnya ada apa aja? Ada unsur P, Q, R, dan S. Di sini sudah ada masing-masing nomor atom dan juga nomor masanya. Coba kamu lihat, yang diminta di sini adalah isoton. Apa itu isoton? Isoton itu artinya jumlah unsur-unsur yang memiliki jumlah apa yang sama? Neutronnya sama. Jumlah neutron sama. Oke, mohon maaf, pentap saya agak seret karena udah lama nggak dipakai. Oke, jumlah neutronnya sama. Jadi kita hitung jumlah neutron itu kamu hitung dari mana? Jumlah neutron itu kamu hitung dari A dikurangi Z. Atau yang bagian atas ini dikurangi yang bawah. Berarti untuk jumlah neutron dari P ini di sini adalah 31 kurangi 15. Berarti ada 16 jumlah neutronnya. Kemudian Q-nya berapa? Q-nya 30 dikurangi 15, jadi kamu punya 15. R-nya ada berapa? R-nya 32 kurangi 15, jadi kamu punya 17. S-nya kamu punya 32 kurangi 16, oh berarti 16. Jadi kamu bisa lihat simpulkan di sini. Berarti jumlah unsur-unsur yang merupakan isoton yang mana? Berarti yang neutronnya sama. Jadi kamu punya P dan S. Jadi jawabannya adalah N. Ini A ya. Kalau kita analisis satu-satu, kita bahas satu-satu ya. Kita punya P, Q, R, dan S. Di sini P kita punya 31 dan 15. Kemudian yang Q kita punya 30 dan 15. Kemudian yang R kita punya 32 dan 15. Kemudian yang S kita punya 32 dan 16. Nah,
Kita tambahkan, kalau misalnya kita cari, berarti untuk menentukan proton neutronnya tinggal kita selisihkan aja. Berarti ini jadi 16 karena dikurangin atas kurangin bawah. Yang sini 15, yang sini 17, yang sini 16. Jadi kamu tahu di sini, oh ternyata ada yang sama. Yang sama adalah yang isoton adalah E dan S. Kemudian kita juga akan hitung, kita akan bahas. Jadi selain isoton itu ada isotop. Isotop itu apa? Berarti yang dia jumlah proton sama. Jumlah protonnya yang sama yang mana? Jumlah proton itu yang bagian bawah ini. Jadi nomor atomnya sama. Ya udah, pokoknya yang penting saya udah melihat. Jumlah atomnya sama. Berarti kamu bisa lihat di sini, yang jumlah atomnya sama mana? Oh ini. 15, 15 berarti P, E, Q, dan R. Ini sama. Kemudian ada satu lagi yang namanya isobar. Isobar berarti jumlah nomor massa sama. Jadi nomor massanya sama yang mana? Kamu lihat aja. Yang nomor massanya sama. Nah, di sini kamu punya berarti R dan S. Baik, sampai sini apakah ada pertanyaan untuk nomor 1 dan nomor 2? Jadi dengan menggunakan pembahasan yang sama, kita bisa menentukan untuk nomor 3. Berarti nomor 3 ini mana jawaban yang paling benar? Karena di sini sobar, kamu lihat aja yang atasnya sama. Berarti 32 ini ya, jadi kita jawabannya adalah R dan S. Oke, selanjutnya kita akan mengerjakan untuk nomor 4. Jadi untuk nomor 4 ini disediakan atom Z, di mana atom Z ini memiliki nomor atom. Jadi kalau nomor atom itu kita taruh bawah langsung 17. Dan ternyata kita cuma punya neutronnya sejumlah 8. Oke, nah yang ditanya adalah berapa jumlah elektron dari Z ini. Berapa jumlah elektronnya? Jadi untuk menentukan jumlah elektron, itu sebenarnya kita membutuhkan apa saja. Jadi jumlah elektron itu kita butuh nomor atom dan juga nomor muatan. Jadi karena di sini Z-nya itu adalah atom netral ya, artinya dia tidak punya muatan. Ketika dia itu netral, berarti berlaku jumlah elektron sama dengan jumlah proton. Ingat ya, ini ada hanya khusus untuk ketika dia itu atomnya netral. Berarti jumlah elektronnya berapa? 7. Jadi jawabannya adalah yang D. Kemudian kita lanjutkan untuk nomor 5. Jadi nomor 5 ini mungkin agak membingungkan untuk kalian ya. Baik, kita analisis secara bersama. Di sini diketahui M2+. M2+ ini adalah ion ya. Artinya kalau M2+ ini berarti adalah atom M yang melepaskan 2 elektron. Jadi ya, ini adalah definisi dari M2+. M2+ itu adalah atom M yang melepaskan 2 elektron. Baik, kita lanjutkan ke kalimat berikutnya. Ternyata M2+ ini memiliki elektron, jumlah elektronnya adalah menjadi Oke, nah kita bisa korelasikan dari kalimat pertama dengan kalimat kedua. Oke ya, jadi ketika M2+ itu kan atom M yang melepaskan 2 elektron. Nah, di mana M2+ ini memiliki jumlah elektron sama dengan 18, berarti kita bisa ambil kesimpulan. Artinya, sebelum M itu melepas elektron ya, karena kalau M2+ berarti M yang sudah melepas 2 elektron, jumlah elektronnya 18, berarti atom M artinya ini sebelum melepas elektron ya.
memiliki berapa elektron. Jadi sebelum melepas 2 elektron, berarti dia berapa? Kalau setelah melepas 2 elektron, dia jadi 18. Berarti sebelumnya berapa? Oke, jadi sebelumnya dia punya 20 elektron. Nah, jadi kita bisa lihat ya di sini berarti M ini jumlah elektronnya ada 20. Artinya ketika M netral itu kan berarti jumlah proton sama dengan jumlah elektron kan? Berarti ketika M netral, jumlah protonnya juga 20. Kemudian pertanyaan di sini adalah berapa sih nomor masanya? Nomor massa itu gimana? Nomor massa itu kamu dapatkan dari jumlah proton ditambah jumlah neutron. Jadi kamu dapatkan di sini berarti protonnya 20, neutronnya kalau kamu lihat di sini adalah 20 juga. Di dalam soal sudah ada neutronnya 20. Jadi kamu bisa simpulkan berdasarkan analisis hitunganmu berarti nomor massanya adalah 40. Jadi jawabannya adalah A. Baik. Oke, apakah dari kalian ada yang sudah benar dalam menganalisis? Ya, selanjutnya kita akan bahas untuk nomor 6. Jadi untuk nomor 6 ini, yang diminta adalah jumlah proton yang terkandung dalam atom A. Nah, berarti yang diketahui untuk nomor 6 ini, kamu cuma punya proton. Proton itu berarti apa? Proton di sini adalah nomor atom. Jadi nomor atomnya A itu adalah 8. Ini nomor atomnya 8 ya. Kemudian berapakah jumlah elektron yang terdapat di dalam A2-. Jadi kita punya A2-. Apa itu A2-? A2- adalah atom A yang menerima 2 elektron. Jadi, karena nomor atom itu kita sebut dengan jumlah proton, sedangkan yang ditanya adalah berapa jumlah elektron ionnya. Ini kalau misalnya unsurnya masih sama, ya nomor atomnya masih sama, 8. Berarti jumlah elektron ion A2-. Gimana cara nyari jumlah elektron? Itu sama dengan proton dikurangi muatan. Jadi kamu dapat protonnya itu adalah 8 dikurangi min 2. Berapa totalnya? 10. Jadi jawabannya 10. Paham? Bisa dipahami ya? Kemudian kita lanjutkan untuk nomor 7. Atom A mempunyai proton sebanyak 11. Berarti ini kita mempunyai A. Protonnya itu sama dengan 11. Proton itu menunjukkan apa? Nomor atom. Jadi dia kalau nomor atom itu ditaruh di mana? Di bawah. Jadi di sebelah sini. Dan neutronnya sebanyak 12. Maka pernyataannya tidak benar untuk atom unsur A adalah, jadi kalau kamu punya proton dan neutron, ini kamu bisa langsung mencari A atau nomor masanya. Jadi nomor masanya kamu dapat dari mana? Proton ditambah neutron. Jadi untuk nomor masanya itu sama dengan 11 ditambah 12. Atau nomor masanya sama dengan 23. Jadi kita punya nomor massa itu di bagian atas ini. Kita akan analisis satu persatu manakah pernyataan yang sudah benar dan salah. Baik, 11 elektron. Apakah benar elektronnya 11? Nah, di sini kamu lihat ternyata benar karena A di sini adalah unsur atau atom netral sehingga jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Nomor atom 11 benar juga. Massa atom relatif itu nomor massa. Ya, jadi sama dengan 23 benar. 23 nukleon. Nukleon itu apa? Nomor massa juga. Nukleon itu massa inti ya. Ya, jadi di proton tambah neutron. Berarti ini juga benar. Kemudian notasinya 11 23. Ini notasinya masih salah. Karena notasinya harusnya A 23 11. Jadi nomor massa di atas dan nomor atom ada di bawah. Kemudian untuk nomor 8 yang merupakan isobar. Nah, isobar itu yang seperti apa? Ini lebih enak ya kalau di sini. Isobar. Isobar itu berarti yang nomor masanya sama.
Kamu kalau mau lihat nomor massa sama ya gimana? Nomor massa itu di bagian mana? Ada di bagian atas dari lambang unsur. Ini 56 sama 57 berarti tidak sama. 39 sama 40 berarti tidak sama. Berarti yang sama mana? Oh ini 24 berarti B. Kemudian 13 sama 13 berarti D. Jadi jawabannya ada 2 ya kalau yang ini. Kemudian kalau kamu lihat berarti yang A ini apa? Oh yang A ini yang bawah yang sama. Kalau bawahnya sama itu apa? Oh, kalau bawahnya yang sama itu kita sebut dengan isotop. Kemudian yang ini apanya yang sama? Oh ini atas bawah nggak ada yang sama. Kita coba apakah neutronnya sama. 39 kurangi 19 jumlahnya 20. 40 kurangi 20 jumlahnya 20. Berarti ini adalah isotop. Kemudian di sini kamu lihat ini juga bawahnya yang sama. Berarti ini isotop. Oke, kita lanjutkan untuk nomor 9. Ini kita rubah ya, ini untuk nomor 9. Menurut prinsip Aufbau, sekulit dengan bilangan kuantum N dan L yang mempunyai tingkat energi tertinggi adalah, jadi kalau kita mau cari energi tertinggi, untuk yang A itu apa? 2L. 2L itu apa? Oke, kita pakai ini sini aja. 2 N sama dengan 2, berarti 2. L sama dengan 1, berarti 2P. N sama dengan 3, berarti 3. L sama dengan 0, 3S. Ini 3. L sama 1, P. Kemudian ini 2S, ini 4S. Nah, menurut aturan Aufbau itu adalah ya, semakin tinggi tingkat orbitalnya, semakin luar berarti dia energinya paling tinggi. Jadi kamu bisa lihat di sini, berarti yang energinya paling tinggi yang mana? Ya, betul sekali. Energi yang paling tinggi adalah 4S. Jadi, untuk nomor 9 jawabannya adalah 4S. Baik, ada pertanyaan? Jadi kalau kalian ada pertanyaan bisa langsung ya ditanyakan di grup ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas soal nomor 10. Di sini pertanyaannya adalah manakah dari konfigurasi ini yang melanggar larangan Pauli? Ada yang masih ingat larangan Pauli itu yang seperti apa? Jadi, dalam satu orbital, nih ya, tidak boleh ada tidak ada Jadi, larangan Pauli adalah tidak ada elektron dalam satu unsur yang memiliki bilangan kuantum yang sama. Artinya, tidak ada 2 elektron yang memiliki bilangan kuantum yang sama itu, kalau dalam satu ruang orbital ini hanya harus terisi 2 elektron maksimal yang memiliki spin yang berbeda. Artinya kalau spinnya berbeda itu, berarti dia yang satu positif, yang satu negatif. Jadi tidak bisa kalau positif-positif ataupun negatif-negatif. Nah, jadi ini termasuk larangan Pauli. Kamu bisa lihat di sini untuk nomor 10, manakah yang melanggar larangan Pauli? Jadi yang melanggar larangan Pauli itu adalah yang dimana dalam satu ruang orbital itu terdapat elektron yang dia itu searah. Berarti dia melanggar larangan Pauli karena berarti harusnya dia tolak menolak, tidak ada. Jadi yang salah adalah bagian sini dan bagian sini. Jadi jawabannya adalah C dan juga D. Gitu ya. Kemudian untuk yang nomor 11, berikut ini adalah diagram orbital yang mengikuti aturan Hund. Jadi, yang mengikuti aturan Hund itu yang seperti apa? Jadi, untuk aturan Hund ini adalah aturan pengisian elektron. Jadi, untuk pengisian elektron itu dimulai dari yang dia itu spin paralel dulu, baru kemudian berpasangan. Jadi kita bisa lihat di sini, kita eliminasi satu-satu mana yang tidak sesuai ya. Jadi harusnya, misal seperti saya punya orbital D misalnya, di mana orbital ini saya gambar dulu orbital D misalnya. Jadi di dalam orbital D ini saya akan mengisikan 5 elektron atau 6 elektron misalnya. Misal saya akan mengisikan 6 elektron. Jadi saya mengisikannya paralel dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti masih sisa 1 ya. Ini saya bisa tempatkan di mana aja. Boleh di sini. Jadi sini misalnya. Nah, ini benar. Tapi kalau kita mengisikannya yang tidak sesuai, itu seperti ini. Jadi 6 elektron kita isikan langsung secara berpasangan. Ini berarti tidak sesuai. Nah, ini tidak boleh ya, karena ini berarti melanggar aturan Hund. Jadi yang tidak melanggar adalah dia
paralel dulu, spin yang sama dulu, semua terisi, semua orbitalnya, baru kemudian berpasangan. Nah, elektron yang mana yang dia akan berpasangan lebih dahulu sebenarnya bisa bebas, namun biasanya itu diurutkan. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Kalau yang paling sesuai berarti yang mana? Ini berarti dia melanggar ya, karena dia langsung berpasangan. Kemudian ini melanggar Pauli ya, karena dia langsung. Ini juga melanggar. Ini juga melanggar karena melanggar Pauli juga. Berarti yang paling sesuai adalah yang E. Jadi jawabannya adalah yang E. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya hapus dulu. Kita akan lanjutkan ke soal berikutnya.